Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, yang pada malam hari ini, pada malam kedua diadakan Dhamma kelas ya di Wihara Pusdiklat Sikadhamma Sriwijaya. Ini tentu saja kemarin kita sudah membahas salah satu sutta yang ada di dalam Majjhima Nikaya, dan karena tadi malam membahas sutta secara utuh, maka pada malam hari ini kita tidak lagi membahas sutta secara utuhnya, tetapi di sini bagaimana di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha dikatakan, dijelaskan, dan juga dalam khotbah Sang Buddha ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, yang tentu saja dalam khotbah-khotbah beliau saling menunjang, saling mendukung antara satu khotbah dengan khotbah-khotbah yang lain. Nah, berkaitan dengan apa yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan menjadi bijak dan bajik. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang tentu hal ini adalah pembahasan yang nantinya dapat dikembangkan dan dipraktikkan dalam kehidupan para Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, semuanya dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah orang yang bajik sudah pasti bijak para Bapak Ibu? Belum tentu. Apakah orang yang bijak sudah pasti baik? Sudah pasti bajik? Ya, sudah pasti. Maka orang yang baik, orang yang bajik belum tentu bijak. Sebagai contoh, kalau Anda melihat ada orang yang melakukan tindakan kejahatan dari pencurian. Yang paling gampang jual itu kan kalau ya yang paling terkenal ya, yang sering kehilangan itu di kota adalah sepeda motor. Bahwa larinya gampang, ngambilnya juga gampang. Kan begitu. Terus kemudian setelah pencuri itu mendapatkan sebuah sepeda motor, Anda didatangi, mau tidak kita? Ya kamu bantu saya lah, kan kamu teman saya. Tolong bisa tidak ini bantu saya mau titip motor di sini, atau nanti kamu yang membantu saya melancarkan usaha saya. Membantu ya, membantu. Orang itu minta untuk dijualkan motornya, atau kalau tidak dititipkan di situ dulu. Nanti kalau memang ada yang berniat untuk membeli, disuruh menghubungi dia dan siap untuk dilelang. Anda membantu. Kemudian Anda bantu. Bahkan ketika ada orang membutuhkan sepeda motor itu, mau mencari, mau membeli, Anda tunjukkan dan kemudian dibeli oleh orang lain. Begitu seterusnya, ketika teman Anda itu mendapatkan sepeda motor baru, selalu diberikan kepada Anda. Menolong itu baik tidak? Baik. Tapi caranya itu bijak tidak? Tidak. Dari sini sudah tahu ya,
orang baik belum tentu bijak. Tetapi kalau orang bijak sudah pasti baik. Ini yang susah ditemukan. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup guru agung kita, yaitu Sang Buddha. Yang dimana cara hidup beliau menjadi tauladan bagi para umat Buddha, bahkan bagi para siswa-siswanya sejak zaman dulu sampai saat ini. Di mana Sang Buddha itu selalu mempertimbangkan segala hal yang akan beliau sampaikan kepada siapa orang yang menerima ajaran beliau. Dan sejauh mana kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka dengan kebijaksanaan yang Buddha miliki ini, beliau itu mampu menguraikan segala hal yang kemudian hal itu bisa dipahami oleh si penerima atau si pendengar, orang yang mendengarkan. Baik itu dari kelompok para biku, baik itu dari kelompok para perumah tangga, beliau selalu mengajarkan dhamma sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan di antara sekian banyak dhamma yang beliau ajarkan, tentu saja tidak sedikit para siswa-siswa beliau yang telah mencapai, yang telah menembus dhamma dan dapat merealisasikan pembebasan nibbana, mencapai arahat. Mereka banyak juga yang telah mencapai anagami, terus sakadagami, terus sotapana. Dari mulai yang tingkat pertama, kedua, ketiga sampai terrealisasinya nibbana atau mencapai arahat. Sudah sangat banyak sekali. Bahkan bagi kalangan perumah tangga, bagaimana cara hidup menjadi seorang perumah tangga yang masih menikmati dan menyenangi kesenangan-kesenangan indrawi, mereka bisa hidup dengan bahagia. Dan tentu saja dari perbuatan apa yang dilakukan, hal itu tidak membuat seseorang itu mengalami penderitaan, menderita setelah melakukan perbuatan. Beliau ajarkan bagaimana cara hidup sebagai seorang perumah tangga yang bahagia. Mau menjadi petapa, bisa juga menjadi petapa yang dapat sampai menembus, merealisasikan tingkat-tingkat kesucian arahat. Nah, dari apa yang beliau sampaikan, bahkan kepada seorang pemuda yang bernama Sigala yang awalnya tidak mengerti apa yang disuruh oleh orang tuanya, hanya disuruh untuk menghormat ke berapa? Ke 6 arah. Timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Disuruh menghormat oleh orang tuanya. Karena itu katanya adalah tradisi dari keluarga. Begitu setiap hari melakukan suatu ketika, ternyata pemuda ini bertemu dengan Sang Buddha. Saat ditanya tidak mengerti, apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengerti, hanya mengikuti tradisi dan nasihat dari orang tua. Karena itu adalah pesannya. Kemudian oleh Sang Buddha bukannya ditentang, bukannya ditolak, tetapi oleh Sang Buddha dijelaskan. Apa permaknaan dari apa yang dilakukan ini? Menghormat kepada orang tua, ya kan? Kepada orang tua, terus kemudian juga kepada orang-orang yang lebih tua, juga menghormat kepada pembantu, kepada petapa, para brahmana.
Semua ini ditunjukkan oleh Sang Buddha kepada pemuda Cigala sehingga memiliki permaknaan yang kemudian memiliki arti yang tidak hanya dilakukan semata-mata hanya dilakukan saja. Dan apakah Sang Buddha menolak? Tidak, tidak menolak pandangan tersebut, tidak menolak cara apa yang dilakukan. Tetapi ini permaknaan dari apa yang dilakukan. Sehingga ketika ia melakukan, dia bisa lebih memahami dan mengerti tentang maksud yang harus dilakukan. Bahkan kepada seseorang yang senang dalam membunuh, ya kan? Siapa namanya yang terkenal? Hah? Siapa? Anggulimala. Yang gemar membunuh ya, satu lagi sudah lengkap. Awalnya mau membunuh orang tuanya. Begitu Sang Buddha melihat kebijaksanaan dari Anggulimala ini sudah matang. Sang Buddha kemudian sengaja menampakkan diri, mewujudkan diri tidak jauh supaya kelihatan oleh Anggulimala. Yang awalnya Anggulimala mau membunuh ibunya, menjadi tidak jadi karena melihat ada orang lain yang bisa dijadikan tumbal. Maka pada waktu itu mengejar dengan kemampuan kekuatan Sang Buddha itu hanya berjalan saja, tetapi melalui kekuatannya, pemuda ini tadi, atau Anggulimala ini tidak bisa mengejar Sang Buddha. Kemudian Anggulimala mengatakan apa? Wahai petapa, berhentilah. Saya sudah berhenti dan Anda yang belum berhenti. Dia masih lari, tapi mengatakan saya sudah berhenti dan Anda yang belum berhenti. Anggulimala ini merenung di dalam batin. Apa yang dimaksud oleh petapa ini? Karena kebijaksanaannya yang sudah matang, maka pada waktu itu dia memahami bahwasanya saya belum berhenti melakukan kejahatan. Simple yang disampaikan, tetapi permaknaannya begitu sangat luar biasa. Itulah kebijaksanaan dari guru agung kita, yang dimana beliau tidak hanya bijak, tetapi beliau juga bajik. Nah, untuk itu sampai saat ini apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau oleh para siswa-siswa beliau, baik itu para biku maupun para perumah tangga, ajaran-ajaran beliau masih dikenal dan dipraktikkan. Nah, itulah kebijaksanaan Sang Buddha yang menjadi panutan bagi kita karena kebajikan beliau. Bijaksana dan juga kebajikan beliau. Nah, oleh sebab itu, jika kita melihat di dalam kitab suci Dhammapada, di sana Sang Buddha juga menyampaikan bagaimana supaya seseorang itu bisa menjadi bijaksana. Sang Buddha mengumpamakan ini seperti sebuah danau yang dalam, airnya jernih dan tenang. Demikian pula mereka yang bijak menjadi damai setelah mendengarkan Dhamma. Itu yang disampaikan oleh Sang Buddha. Bagi mereka yang bijaksana, yang bisa melihat Dhamma, maka di situ mereka akan menjadi orang yang bijak. Maka Sang Buddha mengatakan, melalui orang belajar bisa menjadi bijaksana. Menjadi merenungkan atas perbuatan yang telah dilakukan, juga bisa menjadi bijaksana. Melakukan bawana juga bisa menjadi bijaksana. Tergantung mau dari mana Anda
mengembangkan, menumbuhkan kebijaksanaan masing-masing. Nah, dari hal ini tentu saja kita melihat bahwasanya dhamma yang disampaikan oleh beliau itu bukan semata-mata hanya ditunjukkan, hanya ditujukan, hanya ditampakkan untuk sesuatu hal yang sifatnya hanya bersifat duniawi. Bahkan dhamma ajaran beliau itu sifatnya adalah adi duniawi. Bagaimana hal ini ditunjukkan? Mau yang sifatnya masih duniawi, yang masih mengharapkan terlahir di alam surga atau alam-alam dewa atau alam bahagia. Oleh Sang Buddha, beliau tunjukkan kepada para siswanya. Karena beliau memahami, mengetahui perbuatan apa yang bisa mengantarkan suatu makhluk bisa mencapai pada alam bahagia. Hanya sebatas alam bahagia itu. Tetapi tumimbal lahir itu masih terus akan berlanjut. Lalu bagaimana ada orang-orang yang sudah bisa memahami, mengerti dhamma, beliau akan menunjukkan jalan. Caranya seperti ini dilakukan. Setelah dilakukan maka pada waktu itu apa? Banyak para siswanya yang bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ini yang adi duniawi, melenyapkan kekotoran-kekotoran batin. Nah, itu yang beliau ajarkan. Karena dhamma yang beliau ketahui, yang beliau temukan, ini adalah sangat begitu dalam. Tidak semua orang mampu untuk memahami apabila debu di mata mereka masih tebal. Susah tidak memahami. Ya. Jadi jangan heran meskipun apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu adalah kebenaran dan kebenaran itu tidak melihat kamu dari suku apa, kelompok apa, dari manusia lahir dari arah mana, makananmu apa, pakaianmu apa, kedudukanmu apa. Dhamma ajaran Sang Buddha berlakunya adalah sama. Meskipun sebagai seorang biku, meskipun sebagai seorang samana, kalau melakukan kejahatan, melakukan tindakan keburukan juga akan mengalami jatuh di alam menderita. Sebagai umat, kalau menjalankan, mempraktikkan dhamma dengan sungguh-sungguh, itu juga bisa mencapai, setidaknya alam bahagia bisa terrealisasi. Kalau tidak alam bahagia kelahiran di alam surga, maka nibbana itu pun juga bisa ditembus. Nah, untuk itu dalam mempraktikkan dhamma ajaran Sang Buddha tergantung sejauh mana Anda bisa berusaha untuk mempraktikkannya. Maka di sini dikatakan orang bijaksana membuang kemelekatan pada sesuatu dan orang suci tidak membicarakan pada hal-hal yang menimbulkan atau yang berkaitan dengan kesenangan duniawi atau nafsu keinginan. Dalam menghadapi kemalangan dan kebahagiaan, orang bijak tidak bergembira maupun kecewa. Nah, apa yang dimaksud di sini yang ditunjukkan oleh Sang Buddha bahwasanya kalau Anda mau mempraktikkan dhamma dan memahami dhamma dengan benar, maka di situ jangan lagi timbul kekecewaan maupun terlalu bahagia dari apa yang didapatkan. Kalau lagi bahagia, wah bahagianya bukan main. Ya, berlebihan. Tetapi kalau lagi mendapatkan kemalangan, menderitanya juga bukan main. Dan hal ini disebabkan oleh apa? Kemelekatan yang mendasari. Dasarnya itu adalah kemelekatan.
Dalam kemelekatan seseorang itu kan selalu mengharapkan apa? Mengharapkan apa yang diinginkan. Tapi kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan, menderita tidak? Menderita. Saat Anda membantu orang lain, menolong orang lain, yang dimana Anda adalah orang yang suka kalau dipuji-puji, ya, orang yang suka dan senang kalau dipuji-puji, ketika Anda membantu orang lain, menolong orang lain, ternyata Anda tidak mendapatkan pujian. Kecewa tidak Anda? Kecewa sekali. Sedih sekali rasanya, sakit hati. Saya melakukan kebaikan, masa dia tidak memuji saya sama sekali? Masa dia tidak memberikan apresiasi kepada saya sama sekali? Bagaimana bisa sedemikian? Maka dalam hal ini akan timbul kekecewaan, timbul kesedihan. Nah, oleh sebab itu hal ini adalah hal yang menimbulkan kekecewaan, maka Anda jangan gemari hal tersebut. Jangan melekat pada pujian. Juga jangan melekat pada kebahagiaan yang sifatnya hanya semu yang didapatkan. Tetapi dapatkanlah kebahagiaan itu yang memang kalau bisa sifatnya adalah sesuatu yang membawa pada kebahagiaan batin. Bukan hanya kebahagiaan kalau mendapat untung bahagia. Tapi nanti begitu tidak untung lagi buntung, menjadi malah menderita. Benar tidak? Ya kan? Saat kehilangan, orang itu baru akan mengetahui rasanya bagaimana ketika seseorang itu kehilangan. Tapi kalau tidak merasakan kehilangan, orang itu tidak akan bisa memahami bahwasanya ia tidak hanya akan menemukan kebahagiaan, tetapi suatu saat itu juga akan menjadi sebab kebahagiaan itu, karena kebahagiaan yang semu suatu saat akan menjadi sebab timbulnya penderitaan. Nah, maka di dalam hal ini, di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha juga menjelaskan lebih jauh lagi. Tidak hanya kita itu dianjurkan untuk mempraktikkan hal-hal yang bajik, hal-hal yang baik saja. Bagaimana kita itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan melalui pengembangan batin. Apa yang disarankan oleh Sang Buddha di sini berkaitan dengan untuk melepaskan kemelekatan, memotong kemelekatan, memotong kesedihan, memotong penderitaan yang disebabkan oleh kemelekatan itu. Di sini Sang Buddha mengajarkan di dalam Anguttara Nikaya, di dalam Kayagata Sutta, di sini Sang Buddha menjelaskan, memberitahukan tentang apa yang harus diperhatikan kalau seseorang itu ingin benar-benar melenyapkan bentuk-bentuk kemelekatan yang ada di dalam batin. Maka di sini Sang Buddha itu menyampaikan satu hal ini ketika dikembangkan, maka mengarah menuju pembedaan. Melalui kebijaksanaan, mengamati menuju nibbana. Apakah yang satu itu? Apa para Bapak Ibu? Yaitu adalah perhatian terhadap fisik.
Apabila hal ini dipraktikkan dan dikembangkan, itu akan mendatangkan pada apa? Menuju ke tidak kemelekatan yang bisa membedakan. Kebijaksanaannya muncul melalui pembedaan. Nah, apa yang dimaksud dengan pembedaan di sini? Kebijaksanaannya kok bisa membedakan? Seseorang akan mampu membedakan mana unsur dari nama dan rupa. Nama rupa. Nama apa? Nama? Nama. Nama apa? Hah? Apa? Nama apa? Nama adalah batin. Batin. Rupa yaitu adalah jasmani. Membedakan antara nama dan rupa yang menjadi dasar pengetahuan seseorang ketika melihat dan memahami dengan sebenar-benarnya, maka ada suatu istilah yang muncul di dalam masyarakat. Biarpun badannya sakit, tapi batinnya tidak sakit. Biarpun jasmaninya terserang penyakit, tetapi batinnya tidak dikuasai atau tidak dirundung oleh penyakit. Batuk bisa diobati. Ya, watuk istilah bahasa Jawanya. Watuk itu gampang obatnya, tapi kalau watak itu susah obatnya. Kenapa kok watak itu susah obatnya? Karena watak itu berkaitan dengan batin. Maka itu sulit obatnya, susah ditemukan, tidak gampang. Maka oleh sebab itu, boleh jasmaninya sakit, tapi batin jangan sampai sakit. Jadi kalau Anda sedang sakit, Anda bisa tahu tidak, bisa mengerti tidak. Apa yang sakit itu adalah fisik. Ini sebatas fisik. Batin menyadari, batin memahami bahwasanya hal yang lumrah, hal yang umum, dan suatu saat itu pasti kita akan mengalami yang namanya penyakit. Maka ketika timbulnya rasa tidak nyaman pada jasmani, Anda bisa mengamati ketidaknyamanan tersebut yang barangkali karena penyakit, karena sakit, karena perubahan. Itu semua bisa Anda amati dan perhatikan sehingga Anda nanti dapat mengetahui dan memahami antara unsur batin dan jasmani. Sehingga apa? Sehingga dengan mengetahui adanya unsur batin dan jasmani, Anda bisa membedakan mana unsur batin dan mana unsur jasmani ini, maka Anda tidak akan lagi menjadi melekat terhadap jasmani Anda, tetapi Anda akan apa? Mengerti, memahami bahwasanya batin saya tidak boleh terlena, tidak boleh lengah, tidak boleh saya dikuasai oleh penderitaan yang berlebih. Maka yang timbul apa? Yaitu adalah soka. Soka apa? Ratap, tangis. Soka paridewa. Ratap tangis, kesedihan. Orang kalau lagi putus cinta, sedihnya bukan main. Terutama anak-anak muda ini, misalkan contohnya. Kamu kalau misalkan lagi putus cinta, sedih tidak? Sedih ya? Nangisnya sampai berapa hari? Enggak tahu. Oh, sebulan katanya tuh. Sebulan sedihnya. Meratapinya selama 1 bulan.
Yang sakit jasmani atau batin? Batin ya. Batinnya yang sakit. Mentalnya yang sakit. Maka saat Anda bisa memahami hal ini, unsur jasmani dan unsur batin, Anda mau tidak kemudian batin Anda menjadi semenderita itu lagi? Tidak mau. Maka apa yang harus Anda lakukan adalah memahami bahwasanya apa yang ada di luar diri kita, apa yang ada di dunia ini itu sudah sewajarnya mengalami perubahan atau kita suatu saat akan mengalami kehilangan. Anda akan menjadi menderita tidak dengan memahami hal ini? Tidak lagi menderita. Dan di situ kebijaksanaan di dalam batin menjadi muncul tidak. Kalau Anda lagi berpisah, maka Anda akan memunculkan pemahaman, pengetahuan, dan Anda tidak akan lagi menjadi sedih. Ada suatu cerita begini, tentang salah seorang ibu-ibu sudah punya anak 2. Anaknya sekarang sudah menjadi dokter semua dan sudah spesialis dua-duanya. Anaknya itu kembar. Dan keduanya itu menjadi dokter spesialis semua. Kemudian suatu ketika pas waktu itu anaknya sepertinya baru awal kuliah atau sebelum malah. Si ibu ini pernah sering ngomong ke suaminya, kalau memang kamu merasa tidak puas dengan saya, kamu boleh kok menikahi perempuan lain atau cari perempuan lain. Ternyata benar, suaminya selingkuh dengan pembantunya. Pembantunya hamil. Kemudian dikatakan apa? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kamu boleh kok nikahi. Loh, emang kamu ikhlas? Ikhlas saya nggak apa-apa. Kalau kamu mau menikah lagi, nikah saja. Ternyata suaminya beneran nikah. Dan kemudian si istrinya ini sedih tidak? Sama sekali tidak. Si istrinya ini kalau suaminya pulang diterima dengan baik, dilayani dengan baik. Makan apa semuanya disuguhkan dengan baik. Kalau pas lagi datang ke rumah, misalkan mau mengunjungi istrinya yang tertua dan mau mengunjungi anaknya, disambut dengan hangat, disambut dengan baik. Tetapi istri kedua dimusuhi tidak? Sama sekali tidak. Dibenci tidak? Sama sekali tidak. Dia lapang dada sekali, lega sekali meskipun si suaminya ini selingkuh. Karena dia mengetahui bahwasanya saya belum tentu bisa memuaskan nafsu-nafsu indrawi dari orang lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang lain suatu saat nanti, saya juga harus menerima hal tersebut. Karena dia merasa bahwasanya dia juga bukan pemuas. Nah, maka pada waktu itu, begitu suaminya ini ternyata nyeleweng dengan pembantunya, ya sudah, silahkan, ikhlas-ikhlas saja. Begitu pergi dari rumah, malah dikasih pesangon. Nih, sekian juta untuk gaji dari pembantunya. Ini nanti untuk ngekos dulu, cari kos dulu sebelum cari kerja lagi. Begitu sangat murah hatinya si istri. Baik tidak? Baik bijak tidak? Dia memahami. Tidak mau sakit secara batin. Dan sebelum itu, dia itu ternyata sudah banyak dan sering ikut latihan meditasi. Setiap setahun sekali dia wajib latihan meditasi. Dan itu menimbulkan kebijaksanaan di dalam batinnya dan dia tidak mau batinnya menjadi sakit. Maka di sini seseorang itu akan bisa menjalani hidup dengan apa? Dengan begitu sangat
lepas, tidak ada beban, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa kecewa, tidak ada sakit hati ataupun dorongan keinginan untuk membalas dendam. Maka di sini oleh Sang Buddha dikatakan lebih lanjut di dalam sutta ini, yaitu orang akan melihat bagaimana di sini luasnya kebijaksanaan, besarnya kebijaksanaan, dan melihat perkembangan dari kebijaksanaan itu sendiri. Maka kalau orang mau melihat bagaimana kebijaksanaan itu nanti mendatangkan manfaat yang besar, besarnya kebijaksanaan, dia harus mengembangkan dan menumbuhkan kebijaksanaan itu di dalam batinnya sendiri. Nah, tidak hanya melalui apa yang diperhatikan lewat fisik. Ternyata kebijaksanaan itu juga dapat dilihat. Dapat dilihat melalui apa? Dikatakan di sini di dalam Cula Sihanada Sutta, di dalam Majjhima Nikaya, yaitu khotbah tentang auman singa. Khotbah pendek tentang auman singa. Di sini Sang Buddha menyampaikan, menjelaskan kebijaksanaan ini juga dapat muncul melalui pengamatan terhadap asal mula munculnya suatu kotoran batin dan yang menjadi sumber. Ternyata disuruh melihat asal mula munculnya kotoran batin dan yang menjadi sumber. Maka apa yang menjadi sebab utama dari kemelekatan itu sendiri? Apa? Yang menjadi sumber utama apa? Yaitu adalah perasaan. Perasaan itu adalah sumbernya. Perasaan, Anda di sini ketika melihat timbul perasaan senang, tidak senang. Benar tidak? Dan hal ini, perasaan ini dikarenakan adanya apa? Perasaan itu disebabkan munculnya perasaan itu karena ada kontak. Dan kontak ini munculnya disebabkan karena apa? Karena adanya 6 landasan indria. 6 landasan indria ini yang menjadi sebab munculnya kontak. Kalau nggak punya indria, bisa melakukan kontak tidak? Tidak. Dan 6 landasan indria ini disebabkan karena adanya apa? Batin dan jasmani. Lalu batin dan jasmani ini bisa melakukan suatu kontak disebabkan juga karena apa? Adanya kesadaran. Kalau orang yang tidak sadar, sebagai contoh gampangnya kalau lagi tidur bisa melakukan kontak tidak? Kadang ditewal bangun tidak? Tidak. Ngorok-ngoroknya kenceng, sadar tidak? Padahal suaranya sampai ke tetangga kedengeran. Ya kan? Tetapi diri sendiri ketika tidur tidak mendengarkan suara tersebut. Nah, itu yang muncul, yang menjadi sebab munculnya apa? Munculnya kontak karena adanya batin dan jasmani. Dan batin dan jasmani ini karena ada 6 landasan indria. 6 landasan indria disebabkan karena adanya batin
batin dan jasmani. Batin dan jasmani karena adanya apa? Kesadaran, yang dimana kesadaran ini ternyata muncul memiliki bentukan, ya. Bentukan ini disebabkan karena ketidaktahuan, yaitu adalah tanha. Ketika melihat senang, tidak senang. Ketika melihat menyukai, tidak menyukai. Timbul benci atau suka. Ketika berpisah dengan yang dicintai, menderita. Ketika bertemu dengan orang baru, happy lagi. Benar tidak? Ini yang muda-muda bagaimana? Atau yang tua-tua pernah merasakan hal yang sama? Sudah merasakan hal yang sama? Pernah? Kalau berpisah, Anda mungkin gampangnya lah. Ketika berpisah dengan orang tua, orang yang Anda cintai, bagaimana rasanya? Sedih. Tapi begitu Anda sudah lama berpisah, 1 tahun lah gampangnya. Sudah lupa tidak? Sedih lagi tidak? Tidak. Bertemu dengan orang lain lagi yang orangnya mungkin baik juga seperti orang tua Anda, kemudian Anda merasa bahwasanya orang itu akan seperti orang tua lagi, tidak? Bisa saja Anda akan merasakan hal yang seperti itu. Tapi suatu saat ketika berpisah lagi ya merasa kehilangan lagi. Nah, untuk itu ini sebenarnya perasaan itu yang menjadi sumbernya dan yang menjadi penyebabnya itu adalah ketidaktahuan, yaitu tanha. Ya, jadi ini harus diingat-ingat, maka Anda harus mengetahui, dan dengan Anda mengetahui sumbernya, maka di situ Anda tidak akan mau jatuh pada lubang yang sama. Tupai aja kalau melompat, ketika dia pernah melompat di suatu batang pohon yang kemudian jatuh di situ, dia mau melompat lagi di situ tidak? Tidak. Lah nanti kalau melompat lagi jatuh lagi. Anda jalan, Anda pernah kecebur misalkan, kepleset di situ. Saat Anda melewati daerah itu, Anda akan melewati tempat itu lagi atau cari jalan lain? Cari jalan lain supaya tidak kepleset. Lah itulah yang menjadi kebijaksanaan itu muncul karena pernah melihat munculnya bahaya bagi diri sendiri. Ya, demikian yang saya sampaikan. Semoga dengan Anda mengetahui hal ini juga menjadi sebab Anda untuk bisa mempraktikkan dhamma yang telah dibabarkan, yang telah disampaikan oleh guru agung kita yaitu Sang Buddha, dan Anda bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan ini mendatangkan kemajuan di dalam batin, hilangnya kemelekatan, dan bisa mencapai dan menembus nibbana. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.